Shalom, keturunan Abraham, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita baca dalam Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara, jadi kalau kita ingin diberkati, maka kita harus hidup seperti Abraham. Hidup dari iman. Nah, saudara ya, Abraham ini apa yang diimani, apa yang dipercayai? Janji-janji Tuhan, saudara, luar biasa. Makanya kita harus percaya kepada janji Tuhan. Nah, persoalan janji ini tidak asing buat kita. Sejak dari kecil kita berjanji sama teman kita, yuk datang ke rumah saya, yuk kita pergi ke sana jam sekian ya. Dan saudara, kita berusaha untuk menepati janji. Karena tidak ada orang yang suka dengan orang-orang yang menunda janji, yang tidak menepati janji, saudara. Tahukah saudara bahwa bisnis di dunia ini bisa lancar? Itu karena pihak-pihak yang berjanji menepati janjinya, saudara. Sehingga tidak ada kemacetan, lancar semua. Nah, saudara, puji Tuhannya apa? Alkitab yang kita punya ini, saudara, isinya apa? Perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi seluruh Alkitab itu isinya janji-janji Tuhan terhadap kita umatnya. Apalagi kita keturunan Abraham, anak-anak Allah. Ini luar biasa banget, saudara ya. Bicara perjanjian itu minimal dua pihak yang berjanji, saudara ya. Nah, perjanjian Tuhan dengan kita, di mana pihak Tuhan saat dia berjanji, maka pada pihak Tuhan itu tidak ada perubahan janjinya, saudara. Dia itu selalu menepati janjinya, dan bahkan janjinya Tuhan katakan, janjiku itu teruji. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Ini dari pihak Tuhan itu janjinya itu teruji tepat waktu. Bahkan 7 kali dilebur dia teruji, betul-betul murni janjinya. Tetapi kalau kenyataannya dalam hidup kita, kok ada perubahan, ada pending dan lain sebagainya. Kenapa? Itu pasti kesalahan kita, saudara. Mari kita simak sebentar untuk hal Abraham, karena ini nenek moyang kita, bagaimana dia saat dia memegang janji. Apakah Abraham percaya 100% kepada janjinya? Alkitab membuktikan tidak 100% sebenarnya, saudara ya. Jadi kita nggak usah kecil hati kalau kita, aduh nih saya ini kadang-kadang ragu loh sama janji Tuhan. Abraham juga sempat ragu loh, saudara. Saudara ya, bahkan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, mereka nggak sempurna, saudara. Beberapa kali mereka juga ragu kepada janji Tuhan. Tetapi sekali lagi dari pihak Tuhan itu janjinya nggak ada perubahan loh. Jangan salah tafsir, Tuhan nggak pernah merubah janjinya. Berarti kalau ada perubahan itu berarti dari pihak kita, manusianya, saudara. Sekalipun kita keturunan Abraham, sekalipun kita anak-anak Allah, unsur manusiawi inilah yang bisa terjadi perubahan. Kita baca dalam Kejadian 12 tentang Abraham ini, saudara ya. Ayat 1-3 ini ayat tidak asing. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara ya, janji Allah atas Abraham ini, beberapa hal tadi yang sudah kita dengarkan, sudah kita baca juga, saudara ya. Ada hal-hal yang segera ditepati oleh Tuhan. Apa itu? Abraham diberkati. Biarpun dia waktu itu mungkin dia sebagai pedagang di Ur Kasdim, dia bukan orang nganggur, saudara. Dia punya pekerjaan, dia punya usaha. Tapi Tuhan bilang, pergi kamu. Abraham taat. Dia pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Sekalipun belum pasti bagi Abraham, tapi dia taat.
Dia tinggalin semua usahanya, ditinggalin semua keberadaan, keuntungan di situ, dagang dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Berarti dia mulai kembali dari nol, saudara. Tetapi segera Tuhan berkati Abraham di tempat persinggahan-persinggahan diberkati. Dia menjadi orang yang berhasil. Lalu namanya masyhur itu ditepati oleh Tuhan, saudara. Dan bahkan Abraham jadi berkat, di mana saja dia berada jadi berkat. Abraham juga dilindungi oleh Tuhan. Kata Tuhan, barang siapa yang memberkati engkau, aku akan berkati. Barang siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuk. Abraham juga punya musuh-musuh. Tapi Tuhan membela Abraham dan menghukum musuh-musuhnya Abraham. Tapi ada satu hal yang sedikit lama ditepatinya. Apa itu? Aku akan jadikan engkau bangsa yang besar. Bahkan itu adalah poin pertama dalam janji Tuhan kepada Abraham. Tapi lama sekali ditepati, saudara ya. Kenapa, saudara? Anak aja Abraham gak punya, mungkin mau jadi bangsa yang besar. Nah ini ya, jadi persoalan anak ini sedikit pending, saudara. Lalu bagaimana? Memang Sarah itu mandul. Tapi Tuhan itu ajaib, saudara. Mau mandul kapanpun, bagi Tuhan itu kecil sekali persoalan itu, saudara. Tapi untuk Abraham, kasus Abraham ini pendingnya cukup lama, saudara. Kenapa, saudara? Mari kita baca dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 13 dan ayat 16. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia Abraham kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah ini lihat, saudara ya. Abraham ini kok ada perkataan seperti itu. Nanti aku akan dibunuh gara-gara istrinya yang cantik. Lalu menjadi musibah buat Abraham. Aku akan dibunuh. Abraham itu gak percaya kepada Tuhan. Di sini, di konteks ini, Abraham kok jadi nggak percaya sama Tuhan. Tuhan sudah bela Abraham, Tuhan sudah janjikan barang siapa yang jangankan membunuh, yang mengganggu engkau, aku akan hukum dia. Nggak akan dibiarkan sama Tuhan untuk Abraham ini dibunuh. Tapi ini sekarang pikiran Abraham secara manusiawi. Jadi makanya Abraham berjanji sama Sarai, di mana kita ini kalau di negeri asing manapun, ini khususnya di Mesir, kakak beradik aja. Nah, ini adalah satu hal yang sangat bahaya, saudara. Dan betul terjadi. Ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, kata Abraham, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Masakan Tuhan akan membuat Abraham mati? Konyol begitu? Gak mungkin, saudara. Tapi inilah keadaan manusiawi Abraham, keadaan pikiran Abraham, rasa khawatir yang begitu tinggi sekali. Jadi Abraham dengan Sarah menyatakan janji, mengikat janji untuk kasus-kasus ini, saudara. Setiap di negeri asing mereka akan berkata kakak adik. Ini bahaya sekali. Dan betul ayat 16 kita baca, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Saudara, setelah diketahui oleh punggawa-punggawa bahwa Abraham dan Sarai ini kakak beradik dan Sarai ini cantik, maka punggawa-punggawa Firaun memuji-muji Sarai di hadapan Firaun. Sehingga Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya, saudara. Dan pada saat mereka hampir masuk ke pelaminan, Tuhan mencegah, Tuhan menulai Firaun. Puji Tuhan, Tuhan bela. Tetapi peristiwa ini merupakan sebuah kesalahan dari Abraham. Tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan bisa melindungi dan mampu melindungi Abraham. Dan karena ketidakpercayaan Abraham terhadap janji Tuhan yang satu ini, saudara, di mana Abraham seolah-olah mempermainkan rahim Sarai, di mana rahim itulah yang akan mengeluarkan anak janji Ishak. Itulah sebabnya, maka untuk mendapat anak,
Abraham ini penepatan janjinya pendingnya begitu lama. Sampai Sarai mati haid. Rahimnya tertutup, saudara. Jadi karena persoalan rahim yang tidak dijaga, maka rahim itu akhirnya tertutup. Ishak lahir dari rahim yang tertutup. Bagi Tuhan memang gak ada yang mustahil. Tapi ya jadi pending lama. Kira-kira kita mau pending lama, saudara? Kalau nggak mau, percaya pada janji Tuhan 100%. Tuhan memberkati kita semua.